Balik lagi di channel aku Alan Budindrawan. Indonesia sedang berduka dan saya mewakili keluarga saya juga mengucapkan turut berduka cita untuk meninggalnya ibu dari Bapak Jokowi. Indonesia cukup berduka juga dengan kondisi sekarang. Ini sebenarnya sebuah akumulasi Indonesia. Karena sekarang itu virus kan nggak terlihat ya. Kita bisa menangkap perampok atau kita bisa menangkap teroris, tapi kalau virus kan kita nggak bisa tangkap. Yang jadi masalah sebenarnya ada beberapa faktor. Pertama, jumlah dari tenaga medis, entah perawat atau dokter terutama, itu kan ada 80.000 dibandingkan populasi penduduk itu 240 juta. Kebayang gak sih kalau itu perbandingannya itu hanya sekitar 0,003. Berarti 3:1000. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan jumlah dokter itu pun yang masih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, alat pelindung dirinya itu masih cukup kurang. Kalau dokter itu merasa kelelahan atau mungkin merasa kok pesimis gitu, mereka kerjanya itu kurang maksimal. Apalagi dengan adanya kelelahan, dengan adanya stressful, makan aja jarang, terus juga istirahat juga kurang, terus abis itu alat pelindung dirinya juga kurang, otomatis mereka bisa tertular lebih besar lagi. Karena mereka itu benar-benar dihantam antibodinya itu ratusan orang itu mungkin setiap hari, kalau memang ini benar-benar terjangkit hampir semua gitu. Misalkan amit-amit ya, jangan sampai ya. Tapi yang jadi masalah di Jakarta itu episentrumnya, yang dimana di sana itu penduduknya sangat padat, yang dimana juga perputaran ekonomi di sana itu sangat mempengaruhi kelangsungan hidup masing-masing individu. Ada ojol, ada UMKM, ada perkantoran juga segala macam. Nah, kalau ini kita nggak bisa bekerja sama dengan pemerintah itu kan membawahi aparatur negara. Pemerintah itu membawahi dan mengkoordinasi setiap pihak-pihak yang mengabdi sama negara. Contohnya tim medis, ada dokter, ada perawat, ada juga guru, ada Polri dan TNI. Kalau mereka itu mengkoordinasi kita dan kita itu ngeyel, kita itu tetap dihimbau untuk di rumah, tapi kita malah main ke tempat wisata atau mungkin ke warnet untuk anak-anak SMP, SD atau SMA, apa mungkin persebaran ini bisa dihentikan? Kalau kita nggak mendengar himbauan untuk social distancing ini, kita nggak jalankan, berarti sama aja kita nggak menghargai perjuangan mereka. Mereka sudah di gugus terdepan, mereka udah di garda terdepan untuk bisa memerangi dan menanggulangi penyakit ini, millennials. TNI sudah siap siaga untuk membubarkan setiap kerumunan, dan Polri pun sama dengan pendekatan yang jangan sampai ini jadi rusuh. Jangan dibalik juga, kalau teman-teman millennials ini melihat teroris itu pengennya udah matiin aja lah. Masa iya ini mau dimatiin rakyat sendiri? Dikerasin nanti dibilang katanya harusnya kan nggak begini. Dan juga kita juga harus paham bahwa kegiatan apapun yang sifatnya menimbulkan kerumunan, menurut saya etika bernegara kita memang kudu patuh, millennials. Nah, apa sih yang bikin pemerintah itu sulit banget lockdown? Kalau misalkan sampai terjadi paling buruknya kita harus lockdown, tapi kita benar-benar terhambat untuk lockdown. Sebenarnya kita harus mengenali juga bahwa virus ini kan nggak terlihat. Jadi membunuh sesuatu yang nggak terlihat itu harus pakai strategi, harus pakai formula. Seperti kita membunuh kuman ya kita pakai sabun kan.
Dan juga membuang minyak kan kita nggak bisa pakai apapun, pakai air pun nggak bisa karena dia bentrok. Nah, otomatis kita harus pakai namanya sabun, itu formula. Nah, formulanya untuk virus ini adalah pencegahan dini, teman-teman. Karena bayangin aja kalau teman-teman itu dimasuki sama virus, sel bakteri di dalam pernafasan, jantung aja kalau misalkan kita sudah tersumbat jantungnya, otomatis kita nggak bisa nafas. Dan apa yang terjadi kalau kita nggak bisa nafas? Coba aja millennials renang dan teman-teman nggak bernafas. Apa yang terjadi? Pasti teman-teman tidak akan mampu bertahan, mungkin bisa meninggal. Nah, itu juga yang terjadi pada saat virus itu nempel di badan kita dengan metodenya dia, yaitu dengan cairan yang keluar dari kita ludah gitu ya. Dia akan molekulnya akan berkembang biak di sana dan nantinya akan ke tubuh kita dan tinggal di tubuh kita. Jadi sebenarnya social distancing ini atau physical distancing yang lebih ekstrim lagi, karena sudah pandemi otomatis ini harus lebih ekstrim. Itu harus dilakukan. Karena apa? Kalau sudah menghambat pernafasan, bisa nggak bayangin bahwa dokter itu bisa ngambil ini di dalam sini? Kan harus mungkin dibedah atau mungkin dioperasi, kan susah sekali. Dulu aja aku ngambil ada binatang di telinga aku, itu harus pakai alat, apalagi yang di pernafasan. Jadi kenapa ini virus bisa menjangkit dan bahkan bisa membunuh orang? Ini karena sebenarnya di pernafasannya. Nah, untuk itu kita benar-benar harus siap siaga mendengar himbauan pemerintah, dan kita itu benar-benar berpartisipasi dengan apa? Kita tenang dan kita nggak banyak bicara. Kalau kamu bangkrut, kalau kamu tagihan nggak dibayar, pemerintah kan juga sudah declare kan kalau dia akan merelaksasi untuk kreditnya kita. Setidaknya ada kelonggaran. Aku bukan menggampangkan, aku juga punya usaha yang mungkin diambang kebangkrutan karena di sini kan asetnya kan agak mangkrak karena perputarannya pasti nggak lancar. Dan setelah ini customer itu kan dari setiap usaha pasti kan akan beradaptasi setelah ini kan. Aku rumah makan, tapi customer itu kan juga salah satu dari kalian, yang dimana kalian juga akan beradaptasi lagi setelah ini. Jadi ini nggak sesimpel yang kita bayangin, teman-teman. Dan menyalahkan itu bukan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Karena ini seperti membenahi benang yang bundet. Jadi nggak bisa kita langsung memotong, itu pasti akan melukai, tapi pasti ada yang terluka. Jadi Indonesia itu nafas kita. Jadi kalau misalkan kita masih mau bernafas, biarkan Indonesia bernafas. Dan bagaimana membuat Indonesia bernafas? Kita serahkan semuanya ke pemerintah, tapi kita mengambil bagian untuk tidak menambah PR pemerintah. Saya menghimbau dan saya mengajak sebagai influencer. Di sini juga saya akan kasih untuk slide gambar untuk sumber pemberian donasi, terutama untuk APD. Jadi teman saya itu punya teman lagi yang memproduksi untuk alat pelindung diri. Jadi di sini dia mau menyumbangkan, tapi tenaganya. Tapi kan dia juga butuh duit kan, butuh dana gitu. Karena semua itu kan operasional pasti butuh dana. Nah, saya juga mengajak teman-teman untuk bisa berpartisipasi. Ini di sini, nanti ada di sini ya. Oke, jadi intinya saya sebagai influencer, milenial juga, saya juga Indonesia. Saya berharap kita tidak berharap dan hanya mengatakan bahwa yang penting nggak di tempat kita. Indonesia bisa bernafas dengan akal yang sehat. Oke millennials, saya Alan Budi Indrawan. Tetap safe di sana. Nikmatin hari-harimu untuk 2 minggu ke depan. Oke, see you.